mengulas kembali tentang peristiwa reformasi pada tahun 1998. Apa sih reformasi 1998 itu? Nah, reformasi 1998 adalah suatu gerakan yang terjadi akibat adanya krisis politik dan ekonomi pada akhir pemerintahan Presiden Soeharto atau Orde Baru. Berbagai permasalahan tersebut menyebabkan meningkatnya korupsi, kolusi, dan nepotisme, atau yang kita bisa sebut dengan KKN. Reformasi Mei 1998 bukanlah peristiwa yang secara tiba-tiba terjadi. Ada berbagai faktor yang menjadi penyebabnya. Yang pertama itu adalah krisis ekonomi pada 1997. Indonesia dilanda krisis ekonomi yang sangat parah. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat merosot tajam. Harga-harga kebutuhan pokok melonjak tinggi dan banyak perusahaan yang bangkrut. Yang kedua adalah ketegangan politik. Situasi politik di Indonesia pada saat itu juga sedang tegang. Tuntutan akan reformasi dan perubahan semakin kuat. Namun, pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto tidak menunjukkan tanda-tanda akan melakukan perubahan yang berarti. Yang ketiga adalah ketidakadilan sosial. Ketidakadilan sosial yang sudah berlangsung lama di Indonesia juga menjadi salah satu pemicu kerusuhan. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin lebar dan banyak masyarakat yang merasa tidak puas dengan kondisi ini. Demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa di wilayah Indonesia. Awalnya para mahasiswa menuntut untuk perbaikan ekonomi, tetapi protes ini meluas dan menginginkan Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatan presiden yang sudah dijabat selama 32 tahun. Para demonstran juga menginginkan adanya perbaikan di seluruh sistem ketatanegaraan dan demokrasi. Sampai akhirnya pada 12 Mei 1998 terjadi demonstrasi besar-besaran di depan Universitas Trisakti Jakarta dan memakan 6 korban jiwa dari kalangan mahasiswa akibat tembakan yang dilancarkan aparat keamanan. Puncaknya pada 18 Mei 1998, mahasiswa berhasil menduduki atap gedung DPR MPR RI di Senayan. Mahasiswa pun menuntut dilakukannya sidang istimewa. Hal tersebut diikuti oleh Harmoko selaku Ketua MPR DPR RI yang mendesak Presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya sebagai Presiden RI. Dilanjut dengan mundurnya para Menteri Kabinet Reformasi bentukan Presiden Soeharto. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto di depan Mahkamah Agung mengumumkan untuk meletakkan jabatannya sebagai Presiden RI. Selanjutnya, jabatan Presiden RI digantikan oleh wakilnya yaitu B.J. Habibie. Pada akhirnya, cita-cita reformasi adalah ingin membangun sistem demokrasi yang mapan dan membangun kesejahteraan umum di Indonesia. Ada beberapa tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini. Yang pertama adalah Presiden Soeharto. Pada saat itu ia adalah pemimpin Indonesia yang berkuasa. Ia dianggap sebagai simbol Orde Baru yang otoriter dan bertanggung jawab atas krisis ekonomi dan politik yang terjadi. Yang kedua itu adalah mahasiswa. Mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia memainkan peran penting dalam memicu gerakan reformasi. Yang ketiga adalah massa. Massa yang terlibat dalam kerusuhan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk mereka yang terkena dampak krisis ekonomi, mereka yang tidak puas dengan ketidakadilan sosial, dan mereka yang terprovokasi oleh isu SARA. Selanjutnya adalah dampak kerusuhan Mei 1998. Kerusuhan ini memberikan dampak yang sangat besar bagi Indonesia. Selain menyebabkan kerusakan fisik dan korban jiwa, kerusuhan ini juga menyebabkan trauma yang mendalam bagi banyak korban dan masyarakat Indonesia secara umum. Kerusuhan ini juga memperburuk citra Indonesia di mata internasional dan menghambat investasi asing. Setelah kerusuhan Mei 1998, pemerintahan Indonesia melakukan berbagai upaya untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan. Pemerintahan memberikan bantuan kepada para korban, melakukan reformasi di berbagai bidang, dan berusaha untuk memperbaiki citra Indonesia di mata internasional. Namun, luka akibat kerusuhan Mei 1998 ini masih terasa hingga sekarang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.